Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu pada pagi hari ini walaupun tanpa tatap muka. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa sholawat serta salam selalu kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Anak-anakku yang tercinta, selama 3 hari ini kalian akan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah, di mana akan dilakukan secara daring. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi wawasan Wiyata Mandala. Sebelum saya menyampaikan materi, akan terlebih dahulu saya sampaikan identitas diri saya. Nama saya adalah Nur Putrantiroh, alamat saya adalah Tunjungrejo RT 2 RW 4. Pendidikan saya SD di Negeri Tunjungrejo 1, SMP adalah SMP Negeri 1 Margoyoso, SMA Negeri 2 Rembang, IKIP Muhammadiyah Yogyakarta. Untuk S1 saya dan S2 saya ada di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya mengajar mulai dari tahun 1993 sampai dengan sekarang. Nomor HP saya adalah 081 325 767172. Materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini adalah mengenai A. Pengertian dari wawasan Wiyata Mandala, B. Sekolah dan fungsinya, C. Fungsi sekolah, D. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Prinsip sekolah adalah selanjutnya penggunaan sekolah adalah materi F. G. Penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. H. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala sekolah dalam hal pelaksanaan Wiyata Mandala. Dan yang terakhir adalah mekanisme dalam pelaksanaan wawasan Wiyata Mandala. Sekarang pengertian wawasan Wiyata Mandala adalah wawasan, suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wiyata artinya adalah pendidikan, Mandala tempat atau lingkungan sebagai artinya. Kemudian secara keseluruhan, arti dari wawasan Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Di dalam wawasan Wiyata Mandala terdapat unsur-unsurnya. 1. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan. 2. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. 3. Antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan, di mana terjadi hubungan yang serasi. Yang keempat adalah warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Yang kelima adalah sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Selanjutnya adalah sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan proses belajar dan mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya proses belajar dan mengajar untuk membina dan mengembangkan 1. Ilmu pengetahuan dan teknologi, 2. Pandangan hidup atau kepribadian, 3. Hubungan antara manusia dengan lingkungan, manusia dengan Tuhannya, 4. Kemampuan berkarya. Selanjutnya adalah fungsi sekolah. Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, siswa dalam proses belajar dan mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Sekarang ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. 1. Ada guru dan siswa, timbulnya proses belajar dan mengajar yang tertib. 2. Tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. 3. Terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya.
Sekarang prinsip sekolah. 1. Sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Dalam hal ini sekolah seharusnya bukan hanya sekedar lembaga yang mencetak para intelektual muda, namun lebih dari itu sekolah harus menjadi rumah kedua yang memberikan pelayanan dan pengalaman tentang hidup, mulai dari berorganisasi, bermasyarakat, pendidikan lingkungan hidup, atau bahkan pengalaman hidup yang sesungguhnya. 2. Sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Bimbingan lebih dari sekedar pengajaran. Dalam bimbingan, peran pendidik berubah dari seorang pendidik menjadi seorang yang dapat mengajar, bahkan menjadi seorang kakak. 3. Sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil atau merata bagi stakeholdernya. Hal tersebut bisa berupa pemerataan kesempatan mendapatkan transfer of knowledge atau transfer pengetahuan maupun transfer of experience atau hasil transfer dari percobaan, dengan tanpa membedakan baik dari segi kemampuan ekonomi, kemampuan inteligensia, dan juga kemampuan fisik. 4. Sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Prinsip ini sejalan dengan teori multiple intelligency yang memandang bahwa kecerdasan intelektual bukanlah satu-satunya yang perlu diperhatikan oleh lembaga pendidikan, terutama sekolah. Kemampuan bersosialisasi, kemampuan kinestik, kemampuan seni, dan kemampuan-kemampuan lain juga perlu diperhatikan secara seimbang. 5. Sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. Peningkatan kemampuan intelektual, emosional, maupun kemampuan-kemampuan lainnya mendapat perhatian yang seimbang. 6. Sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan komunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan lain-lain. 7. Sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak, sikap sederhana, jujur, terbuka, penuh toleransi, rela berkomunikasi dan berinteraksi, ramah tamah dan bersahabat, cinta negara, cinta lingkungan, siap bantu-membantu khususnya kepada yang kurang beruntung, merupakan sikap dan watak yang perlu dibentuk di lingkungan sekolah. 8. Sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Di dalam dunia yang berubah begitu cepat, salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki setiap peserta didik adalah kompetensi dasar belajar secara mandiri. Dengan proses pendewasaan yang diberikan di sekolah, pendidik tidak lagi perlu menjejali pemikiran peserta didik dengan perintah. Lebih dari itu, peserta didik akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar ketika ia mencari dan mendapatkan apa yang ia butuhkan untuk hidupnya. 9. Sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar atau learning society. Sekolah bukan hanya sebagai tempat pembelajaran bagi peserta didik, namun juga seharusnya sekolah mampu menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat di lingkungan sekitarnya. Materi selanjutnya adalah penggunaan sekolah. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat 1. Ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. 2. Sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. 3. Penyebaran aliran sesat atau penyebarluasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. 4. Propaganda politik atau kampanye. 5. Syuting film dan atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. 6. Kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. Sekarang selanjutnya adalah penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. 1. Ketahanan sekolah lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif atau pencegahan.
2. Untuk menjadikan sekolah sesuai dengan selanjutnya adalah penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. 1. Ketahanan sekolah lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif atau pencegahan. 2. Untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya, perlu dilakukan penataan Wiyata Mandala di sekolah melalui langkah-langkah. A. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah untuk dapat mencegah sedini mungkin adanya kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. B. Melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. C. Melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat untuk terselenggaranya ketahanan sekolah. D. Mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah. C. Mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa. E. Pembinaan dan pengembangan keimanan, ketakwaan, etika bermoral Pancasila, kepribadian, sopan santun, dan berdisiplin. G. Pengembangan logika para siswa, rajin belajar, gairah menulis, gemar membaca, informasi, penemuan para ahli. H. Mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. I. Mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan intelektual. H. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala sekolah dalam hal pelaksanaan Wiyata Mandala. 1. Melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. 2. Menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, serta pihak keamanan setempat. 3. Menitik beratkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk perangkat keras dan perangkat lunak, yaitu peraturan, tata tertib, tata upacara, dan lain-lain. 4. Mengadakan pertemuan baik rutin maupun insidentil yang bersifat intaran sekolah, yaitu pertemuan kepala sekolah, pendidik, orang tua siswa, dan siswa. 5. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang ketahanan sekolah seperti PKS, pramuka, PMR, paskibrah, kesenian, dan sebagainya. Mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. 1. Tahap preventif. Upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah melalui antara lain: A. Memelihara sekolah dan lingkungan sekolah serta menciptakan kebersihan dan ketertiban agar siswa merasa nyaman dan menyenangkan dan tidak ada tempat tertentu yang dijadikan siswa untuk hal-hal negatif. B. Menciptakan suasana yang harmonis antara pihak pendidik, staf, dan siswa serta penduduk di sekitar sekolah. C. Membentuk jaring-jaring pengawasan, kontrol, dan razia terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolah. D. Menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan pada saat MOS atau yang kita kenal dengan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. E. Meminimalisir keterlibatan kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah. F. Mengisi jam-jam kosong dengan pelajaran atau kegiatan ekstra lainnya. G. Meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler pada masa awal atau akhir semester dan masa liburan sekolah. H. Peningkatan keamanan dan ketertiban khususnya pada saat berangkat dan usai sekolah. 2. Tahap represif. Upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib sekolah. Upaya represif seperti: A. Mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan, berikut orang tua atau pendidik pembinanya. B. Membatasi areal tempat terjadinya aksi. C. Menetralisir isu-isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu-isu baru. D. Berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila terdapat pihak luar sekolah yang melanggar keamanan, ketertiban, dan perbuatan kriminalitas di lingkungan sekolah. E. Mengungkap lebih lanjut keterlibatan pihak sekolah. Mengungkapkan lebih lanjut keterlibatan pihak luar sekolah atas kasus yang timbul dan menyelesaikan secara hukum.
F. Mengikut sertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan. G. Memberikan sanksi sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Ingat, marilah kita upayakan wawasan Wiyata Mandala ini agar sekolah dapat berfungsi sesuai dengan statusnya, yakni melaksanakan proses belajar mengajar sehingga tercapai tujuan pendidikan yang diharapkan, dan pembinaan kehidupan yang sehat di kalangan siswa untuk menghadapi masa depannya. Pendidikan itu luar biasa karena laksana air di padang gersang. Pendidikan membantu memperluas cakrawala pandangan kita akan indahnya hidup dengan berbagi ilmu. Bersyukurlah karena kita bisa menjadi bagian dari pendidikan. Demikian materi wawasan Wiyata Mandala yang saya sampaikan pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.